Ide pokok dan ide penjelas. Teman-teman, secara umum paragraf dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok serta juga ide penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Teman-teman, fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung. Fungsi kalimat pengembang atau menjelaskan ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Teman-teman, istilah lain ide pokok adalah sangat banyak, antara lain gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan. Pada dasarnya semua istilah di atas sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran, dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Teman-teman, cara menentukan ide pokok secara garis besar ada dua, yaitu sesuai dengan jenis paragrafnya. 1. Paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. 2. Paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut. Teman-teman, cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama, contohnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil bumi, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah teman-teman, ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Dengan demikian, ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Ide pokok dan ide penjelas. Teman-teman, secara umum paragraf dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok serta juga
ide penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, teman-teman, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Contoh kalimat topik dan kalimat pengembang, misalnya, internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran ide pokok dan ide penjelas. Semoga bermanfaat, teman-teman. Silakan like, subscribe, comment, share, teman-teman.